Siapa yang tahu besok itu hari apa? Hari Jumat. Jadi kita akan membahas apa itu sholat Jumat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berdiri di atas salat
kecuali sedang mungkin satu masalah Jumat, maka pagi-paginya yang dilaksanakan pada hari Jumat 20 Zuhur. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat 2 rakaat yang diawali oleh 2 khutbah yang dilaksanakan oleh kaum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyul hatu hakun, wajibun ala kulli muslimin." Artinya, Jumat itu hak dan wajib bagi muslim. Atau lagi, tiga arba'atun, kecuali 4 golongan, 4 orang. Pertama itu Abdul. Abdul itu adalah budak, ya, atau hamba sahya. Yang kedua yaitu mamlukun, yang artinya itu anak-anak. Mamlukun, anak-anak kecil yang usianya belum menyentuh 7 tahun, maka harus diberikan masyarakat. Terus yang ketiga yaitu imro'at, yang artinya perempuan. Terus selanjutnya yang terakhir itu orang yang sakit. Orang yang sakit itu tidak wajib sholat. Terus ada lagi orang-orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat, yaitu orang yang menjaga orang sakit. Jadi ketika ada orang sakit, terus ada yang jaga, orang sakit tersebut tidak bisa ditinggal, maka yang menjaganya itu tidak wajib sholat Jumat. Terus juga ada orang itu memiliki akal, ya, orang itu memiliki akal. Tidak bisa orang yang menjauhi akal, yang hilang akalnya itu tidak wajib bagi orang yang hilang akalnya itu sholat Jumat. Terus boleh sholat Jumat ketika ada uzur, seperti perjalanan jauh dari Lombok ke Surabaya atau dari Lombok ke Malaysia. Tidak wajib bagi musafir namanya, bagi orang yang ada dalam perjalanan itu sholat Jumat, kecuali mereka dalam keadaan mukim. Jadi mereka dalam keadaan mukim. Terus selanjutnya orang yang tidak wajib itu ketika di tempatnya atau di desanya itu terjadi hujan deras yang membahayakan nyawa, ya. Ini nggak wajib sholat Jumat. Terus panas yang sangat terik, panas banget sampai orang-orang itu mandi keringat, terus berisiko sakit, berisiko terhadap nyawa, maka tidak wajib sholat Jumat. Jadi boleh sholat itu juga orang sakit, maka mengganti sholat Jumat itu dengan sholat zuhur seperti dengan semampunya. Sholat Jumat itu wajib bagi umat muslim, terutama yang laki-laki, seperti yang difirmankan oleh Allah Taala dalam surat Al-Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzikrull ba'd. Jadi wajib oleh orang-orang yang beriman
wajib ya, pakai oleh Allah firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Alidun. Terus selanjutnya itu syarat siapa yang tahu dan pernah dengar syarat wajib itu syarat wajib atau syarat sah? Wajib. Jadi ini ya syarat wajib itu seperti orang itu harus muslim, ya kan? Bagi orang muslim wajib bagi dari kesucian diri itu ya betul, makan. Pertama itu wajib muslim ya. Orang muslim itu pertama harus Islam, terus balik. Ya kan kemarin kita pernah belajar balik ya. Apakah ada yang ingat apa itu balik? Selanjutnya itu laki-laki, karena perempuan itu boleh menerima tapi hukumnya ya. Jadi tidak wajib. Jadi perempuan itu baik sholat untuk menjaga anak-anaknya. Terus laki-laki sehat, yang tadi kan syarat yang tak wajib bagi orang yang beragama ada orang yang sakit ya. Syarat wajibnya dia harus sehat. Kita dalam keadaan sehat, dalam rohaninya, dalam dia sehat semuanya. Terus selanjutnya itu merdeka, maksudnya merdeka. Jadi kemarin kan kita jelaskan apa itu buddha. Ingat nggak buddha itu apa? Buddha itu namanya adalah orang yang dirinya itu selayaknya mewah, jadi disuruh dipekerjakan, mengambil, disuruh sembarang tanpa adanya itu namanya buddha. Jadi tidak wajib bagi seorang buddha untuk berlanjut. Maka persyaratannya syarat wajibnya orang yang beragama itu orang yang merdeka. Orang yang tadi kan menjelaskannya, juga menjelaskannya bagi sang orang yang dalam tidak wajib kepada orang yang makanya syarat wajibnya orang beragama itu harus apa? Muslim atau bermanfaat. Ya, jadi dia nggak kemana-mana, dia tetap di Lombok, nggak jalan-jalan kemana-mana, nggak di Surabaya. Maka wajib bagi dirinya
Untuk sholat Jumat. Setelah itu ada syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, syarat sah sholat Jumat itu dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Jadi ketika ada orang atau golongan yang melaksanakan sholat Jumat di waktu asar, maka itu tidak sah. Maka syarat sah sholat Jumat yang pertama adalah di waktu zuhur. Terus selanjutnya syarat sah sholat Jumat itu di daerah pemukiman, yang ramai. Terus yang selanjutnya itu jumlah jamaah harus 40 orang. Ya, sini. Jadi syarat sah yang itu harus pertama ya. Terus masalah lainnya itu harus sampai 40 orang. Jadi ketika jamaahnya itu kurang dari 40, itu tidak wajib bagi makan enggak. Jadi 40 orang. Contoh ya. Jangan ngapain? Di desa nggak boleh kurang. Muson. Apa yang tadi masalah contohnya itu tidak dilakukan berjamaah, wajib berjamaah. Selanjutnya itu kan tadi kita sudah tahu pengertian jamaah, syaratnya yang dua yang akan wajib syarat sah. Jadi juga ada yang namanya sunnah. Hari Jumat itu hari yang istimewa bagi orang mukmin. Hari yang paling utama dari seminggu itu yang paling agung itu yaitu hari Jumat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bulan beribadatnya orang ada sunnah Jumat. Sunnah Jumat namanya. Dalam hadisnya ada diperhatikannya. Dalam hadisnya ada lagi jauh. Jika ada apa? Jika ada pun ada
Jadi artinya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya akan ada gambar tersebut. Jadi ada 2 Jumat. Jadi disunahkan oleh Muhammad SAW dan umatnya ketika hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Dan juga memperbanyak sholawat. Supaya kita belajar sholawat macam-macam. Ada yang Allah, ada yang kan sholawat, terus yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya yang nomor 6 itu berangkat terlebih dahulu. Jadi berangkat terlebih dahulu ke masjid. Jadi sebelum khutbah dimulai, ada berangkat untuk datang ke masjid beriman. Dan kemudian itu mendengarkan khutbah. Jadi hukumnya sunnah. Bahkan ada yang mengatakan hukum mendengarkan khutbah itu wajib. Karena khutbah itu pembagi dari 2 rakaat ya. Ya, kan rukun itu 4 rakaat. Rakaat itu rukun 2 rakaat. Jadi ada yang mengatakan selanjutnya itu 2 rakaatnya diganti dengan khutbah. Ya. Terus selanjutnya itu sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat. Terus setelah itu membaca zikir, membaca al-Baqarah dan berdoa pada waktu mustajabah. Apa yang diajarkan adik-adik kita pembelajaran lainnya, pembelajaran semangatnya, diberi keputusan, maka jangan berdoa di hari ini. Ingin apapun yang kita harapkan, maka berdoa karena itu waktu mustajabah. Mustajabah itu artinya waktu yang cepat juga yang apa ya? Bahasa Madura itu mendiskusikan perwakilan kelompok maju ya, menjelaskan apa pekerjaan salat, apakah bisa syaratnya berkelompok dari ini ya, syaratnya itu diskusikan bersama-sama dari siapa yang menulis. Bapak ini misalkan syarat-syarat, bapak itu syarat wajib, bapak ini kembalikan semuanya ya. Jadi gini, Ustaz baca aja ya, biar nggak bingung. Bapak ini, kelompok ini menjelaskan tentang pengertian sholat Jumat. Nanti presentasikan ya, jelas nih, satu perwakilan. Kelompok ini adalah kelompok jelaskan
video. Terlibat. Beli mana? Bawa di apa? Apa namanya itu sponnya? Kalau di toko sana nggak ada. Tapi bagaimana kita bisa belajar menjadi kecil yang akan memanggil dan belajar bagaimana Video Pak. Apa? Nggak lihat aku. Ang kelas aku dah. Ang kelas aku.